Guys, pria ini memaku aspal untuk merusak ban mobil pengendara. Hal ini dia lakukan karena dia memiliki bengkel dan berharap ban mobil itu masuk ke bengkelnya. Awalnya istrinya gak mau menerima uang hasil pekerjaan suaminya itu, tapi suaminya tetap memaksa. Karena itulah cara satu-satunya untuk mendapatkan uang. Setiap malam suaminya keluar mencari titik aspal yang ramai dan memaku aspal itu supaya ban mobil yang masuk tidak ada pakunya. Jika siang hari orang yang datang ke bengkelnya akan dikasih tarif normal, tapi kalau bocornya di malam hari, dia akan menaikkan tarifnya hingga 5 kali lipat. Dan setiap subuh, dia pun mulai datang ke aspal-aspal itu lagi dan mencabut pakunya karena akan ada pemeriksaan. Wah, kalau gini bakalan kapok ya lewat jalan itu terus. Guys, ada seorang pria yang mengoleksi banyak sekali jari yang berisikan kunci jawaban. Saat dia sedang melakukan ujian, saat Pak Guru curiga dan datang ke mejanya, Pak Guru nggak bisa mendapati kecurangan pada pria ini. Lalu wanita ini juga diam-diam membawa jam tangan elastis yang berisikan kunci jawaban. Karena rencana mereka begitu matang, gurunya sampai nggak bisa kecolongan. Mereka melakukan banyak sekali cara karena nggak mampu menjawab soal yang diberikan. Sampai-sampai mereka mendesain sepatu berbentuk buku agar bisa mencontek saja. Apesnya lagi, ada satu orang siswa yang menggunakan metode sains hanya untuk mencontek Pak Guru. Jelas, heran banget dong kenapa siswa ini malah rusuh dan dia beralasan kalau dia lagi gugup keadaannya akan kacau kayak gini. Karena nggak ada yang aneh, gurunya pun mengabaikan siswa ini dan kembali fokus ke ujian yang berlangsung. Guys, beginilah turis mengambil uang di tengah hutan perindapan. Seorang turis yang kehabisan uang melihat sebuah gubuk yang bertuliskan ATM. Dia mengira pria tua ini memiliki mesin ATM untuk mempermudah dia menarik uang. Ternyata dia malah diminta untuk menaruhkan kartunya di sela-sela pohon. Lalu dia juga diminta untuk memencet berapa yang ingin dia ambil. Dan setelah turis ini selesai menggunakan mesin manual itu, si pria tua ini mulai menarik tuas dan membuka sebuah kotak. Setelah diintip, ternyata ada seorang pria lainnya yang bertugas untuk menghitung uang menggunakan lidahnya itu. Saking cepatnya menggunakan lidahnya itu, si turis ini pun sampai kewalahan mengambil uangnya. Udah mah hidup seribet gini ya guys, malah makin dibuat ribet lagi. Guys, krim ini bisa menghidupkan orang mati, bahkan menyembuhkan segala macam penyakit. Seorang pria bernama David memperkenalkan krim dan mendemokan kepada seorang wanita yang memiliki banyak jerawat. Setelah mengoleskan krim ke wajah wanita itu, wajahnya pun seketika kembali mulus lagi. Gak cuma untuk jerawat, bahkan krim ini mampu menyembuhkan cacat fisik penyakit mematikan, patah tulang, bahkan krim ini mampu menghidupkan orang yang telah meninggal. Intinya krim ini adalah solusi di mana orang-orang bisa memperbaiki apa saja apapun sesuai keinginan mereka. Karena krim sudah banyak menyembuhkan orang sakit dan memperkaya orang-orang miskin, rumah sakit jadi sepi banget nih. Tapi di saat itulah beberapa orang merasa bahwa krim ini sudah sangat berlebihan. Mereka yang berkuasa merasa dirugikan oleh adanya krim ini. Sampai akhirnya dengan pilihan yang terbanyak, krim pun dilarang untuk beredar dan penjualannya ditahan. Guys, ada seorang pria yang menemukan portal aneh di layar laptopnya. Portal ini bisa menembus tangannya sehingga dia merasa penasaran. Dia pun mulai memasukkan mobil mainan ke dalam portal dan menuangkan air untuk membuktikan kalau dia nggak lagi halu. Tapi tiba-tiba portal ini malah mengeluarkan air dan mobil dengan jumlah yang sangat banyak. Bahkan mobil yang keluar menjadi mobil beneran walaupun bentuknya nggak sempurna. Sampai akhirnya pria ini penasaran dan masuk ke dalam mobil untuk menghidupkan mesinnya. Seketika mobil itu pun berubah menjadi mobil yang mewah dan juga nyata. Dia masih nggak tahu apa yang sedang terjadi dan dia berusaha untuk menenangkan dirinya. Guys, pria tua ini merubah wajahnya menjadi muda kembali. Hal ini karena dia memiliki kencan buta bersama seorang wanita. Pertama, dia membersihkan telinganya yang udah lama banget nggak dibersihin. Lalu dia mengecat wajahnya untuk menyamarkan keriputnya. Dia juga mengecek giginya yang sudah kuning. Gak cuma itu, dia juga mengganti matanya dengan mata boneka dan menarik wajah kendurnya ke belakang. Lalu mengaitkan jarum agar wajahnya tidak lepas. Saat semuanya sudah siap, dia harus menyetrum tubuhnya agar tubuhnya
tubuhnya menjadi tegak kembali. Dan inilah penampilan kakek menjadi muda dan segar kembali. Selanjutnya saat dia bertemu wanita, wanita ini membawa seekor anjing. Dan anjing ini selalu mengganggu si kakek, karena tampaknya anjing ini tahu kalau si kakek ini cuma nyamar jadi pria muda. Si anjing ini melihat peniti kakek udah mau lepas. Ditambah karena wanita ini juga alergi bunga, dia harus bersin. Tapi siapa sangka saat wanita ini bersin, wajahnya malah lengket di kaca mobil. Dan ternyata wanita ini juga seorang wanita tua. Dia hanya menyamar demi kencan ini. Melihat itu si kakek langsung pede membuka kedoknya. Untung saja mereka saling mengerti dan melanjutkan hubungannya. Wow, pada nyamar semua ini orang tua. Guys, siapapun yang menyentuh danau ini, mereka bisa melihat keinginan terdalam mereka dan bisa menjadi kenyataan. Seperti princess ini yang memiliki keinginan menikah dengan pangeran idamannya. Ikan-ikan di danau ini akan membuat sebuah ramalan dengan siapa princess ini akan menikah. Princess lain juga pengen lihat apakah dia berjodoh dengan pangeran impiannya. Dan para ikan-ikan memperlihatkan bahwa princess ini memiliki jodoh pangeran yang lebih tampan. Saat satu princess diminta untuk menggunakan kekuatan danau ini, dia hanya ingin membebaskan siapapun yang dalam kesulitan. Setelah dia menyentuh danau itu, air seperti mengamuk. Para princess sampai mundur karena tangannya seperti menarik sesuatu. Dan tiba-tiba ikan-ikan danau ini berubah menjadi tangan seseorang princess yang selama ini terjebak di dalam danau. Karena keinginan itu, princess yang sudah lama terjebak bisa bebas kembali. Wah, kalau kalian punya danau kayak gini, kalian mau diramal apa nih guys? Guys, ini adalah pria paling pelit dan gak mau beli apapun. Saat dia ingin menjemput keluarganya di bandara, dia tahu nih kalau motornya gak muat dan dia gak mau keluar ongkos untuk menyewa mobil. Lalu untuk mengangkut seluruh keluarganya, dia menaruh sofa di jok motornya dan mengikat keluarganya seperti ini agar tidak jatuh. Nah, saat di rumah makan, dia melihat dua orang yang lagi rebutan kipas. Bukannya menambah kipas yang baru, dia malah membuka celananya dan membagi arah angin kipas tersebut. Jelas hal itu malah membuat pelanggannya marah dan juga pergi. Di rumahnya juga begitu. Istrinya sampai geleng-geleng kepala melihat tembok yang rusak ditutupi kalender, kaki meja yang rusak bukannya diganti malah ditaruh bata, dan listrik rumahnya menggunakan daya sepeda motor kayak gini nih guys. Sehingga saat hari pertama pernikahannya itu, rumahnya malah konslet dan terbakar seperti ini. Nah, inilah manusia yang paling pelit nih guys.